Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Supriyanti dari SDN Negeri Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hari ini melaksanakan kegiatan UKIN pembelajaran dari Universitas Bengkulu. Yang pembelajarannya dilaksanakan oleh siswa kelas 4, pembelajaran tema 5, subtema 2, PB 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak didiknya Bu Nini hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah sehat semuanya? Oh iya. Sekarang Bu Nini mau tanya. Anaknya Bu Nini hari ini masuk semua enggak ya? Masuk. Coba saya absen ya. Anas, Ayu, Balkis, Raffi. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelasnya dipersilahkan. Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Anas sudah memimpin doa hari ini di kelas 4. Nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Yuk semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran yang akan kita pelajari, Bu Nini ingin tahu ya, apa namanya, kita itu kan mau belajar tentang cahaya. Sekarang Bu Nini ingin tahu, apakah kalian pernah melihat cahaya di siang atau di malam hari ya? Pernah lihat gak? Pernah. Kira-kira siang atau malam hari itu ada cahaya kan enggak? Ada. Sekarang Bu Nini tanya, contoh cahaya yang ada di siang hari itu apa ya?
siang hari ada cahaya matahari sehingga terlihat terang. Iya, pinter. Di siang hari itu ada cahaya matahari sehingga bisa terlihat terang. Kecuali kalau musim agak mendung ya, seperti yang sekarang ini, mataharinya agak tertutup karena adanya cuaca yang tertutup sama awan ya. Siang hari ada cahaya matahari. Kalau malam hari ada apa ya? Cahayanya berupa apa? Di malam hari ada bintang, bulan, dan matahari. Pinter. Di malam hari itu cahayanya ada bulan, ada bintang, ada lampu-lampu yang ada di rumah serta yang ada di pinggir jalan. Bu Nini tanya, matahari itu kan adanya di siang hari ya. Kira-kira kalau malam hari itu tidak ada lampu, kira suasananya bagaimana? Petang atau gelap. Nah, alhamdulillah muridnya Bu Nini bisa bilang cahayanya di siang hari ada, di malam hari contohnya ada. Sekarang Bu Nini juga ingin tahu, apakah kalian bisa menceritakan bagaimana kok siang hari itu bisa terlihat terang oleh cahaya matahari? Ayo, siapa yang bisa? Pada siang hari cahaya masuk ke dalam rumah karena cahaya tembus terhadap benda bening. Iya, pinter. Pada siang hari cahaya matahari itu masuk di dalam rumah karena cahaya matahari tembus pada benda bening. Contohnya kalau di rumah benda bening itu ada kaca ya. Seperti kelas kita ini ada jendela, ada kacanya. Sehingga cahaya matahari bisa masuk tembus secara langsung dan bisa kita kelihatan, tidak terlihat redup suasananya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah bisa mengetahui cahaya di siang hari, cahaya di malam hari, kemudian bagaimana cahaya itu masuk ke dalam ruangan. Ada yang bilang tembus pada suatu benda bening. Sekarang Bu Nini akan menunjukkan suatu pembelajaran yang ada di video ya. Coba kalian cermati baik-baik ya, sehingga kalian tahu bagaimana sih cahaya itu, apa sih sifat-sifat cahaya itu ya. Coba dilihat dulu ya. Dilihat dulu. Coba dilihat ya anak-anak ya. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakangnya. Lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Coba kita perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman bisa melihat berkat cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Sifat cahaya ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan lampu sorot pada kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, dan juga lampu mercusuar. Lalu, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Untuk membuktikannya, kita bisa melakukan percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan. Letakkan gelas seperti pada gambar, lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang akan terjadi. Di sini kita akan melihat gelas kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya senter tersebut. Sekarang kita mau lanjut ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan cermin datar dan juga senter. Coba kita pantulkan cahaya senter menggunakan cermin.
Ketika cermin terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Kemudian, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembuktian sifat cahaya ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan pensil dan juga gelas yang diisi air. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut, lalu kita amati apa yang akan terjadi. Jika kita lihat dari sisi samping luar gelas, maka pensil akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat yang disebut dengan pembiasan cahaya. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan sifat-sifat cahaya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, video sudah saya tayangkan. Sekarang Bu Nini ingin tahu ya, setelah penayangan video tadi tentang sifat-sifat cahaya, Bu Nini ingin tahu apa saja sifat-sifat cahaya itu, ada berapa yo? Ayo Bu, Ya? sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus. Oh pintar, sebentar saya tulis ya. Sifat-sifat cahaya ada 4 ya anak-anak ya. Sifat cahaya ada 4. Yang pertama ya, apalagi apa yang pertama? Cahaya dapat merambat lurus. Pintar, cahaya dapat merambat lurus. Terus kemudian apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Pintar, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, Cahaya dapat menembus benda bening. pinter. Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ketika pada poin nomor 2 tadi ada cahaya yang dipantulkan. Cahaya dipantulkan itu ada 2 macam, baur atau difus. Yang kedua, cahaya secara teratur. Siapakah yang bisa membedakan antara pemantulan difus dengan pemantulan teratur? Siapa yang bisa? Ya Bu, Nggih. pemantulan baur difus. Pemantulan adalah pemantulan baur yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan tidak merata atau bergelombang. Kemudian cahaya baur itu cahayanya tidak memantul di tempat yang tidak rata atau bergelombang. Kalau cahaya pemantulan teratur, siapa yang bisa coba? Saya Bu, pemantulan teratur adalah terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda licin atau seperti kaca. Ya, jadi anak-anak ya, perbedaannya pemantulan difus atau pemantulan teratur itu, kalau difus itu mengenai permukaan yang bergelombang. Ya, kalau pemantulan teratur mengenai pemantulan tempatnya yang licin seperti cermin. Nah, coba habis ini akan saya praktekkan mengenai 4 sifat cahaya tadi. Coba lihat ke depan ya. Sifat-sifat cahaya yang seperti ini. Ya, pertama, cahaya merambat lurus ya. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Lihat. Nah, anak-anak, jadi
pada cahaya merambat lurus, itu contohnya seperti ini. Misalkan ini sebuah lampu senter ya, lampu senter sepeda motor. Ini merambat lurus, ke arah mana cahaya ini diarahkan, baru di situ nanti akan kelihatan. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari merambat lurus, memakai kaca. Contohnya pada lampu mobil ya, kita kan konsentrasi ke depan supaya kita tahu jalannya bagaimana. Kemudian pada lampu senter kita mencari sesuatu yang ada di bawah, kebetulan tempatnya gelap, langsung kita tujukan di arah mana. Nanti akan ketahuan, oh iya itu yang saya cari. Ini namanya perambatan secara lurus. Sudah paham semuanya? Sudah. Yang kedua yaitu menembus benda bening. Maksudnya menembus benda bening, sekarang Bu Nini punya sesuatu ya. Sesuatu ini berbentuk balok. Yang satunya terbuat dari kaca, ya. Yang sebelah sisinya ini berubah warna. Kira-kira yang kaca ini termasuk benda bening apa tidak? Nah, yang warna biru ini benda bening apa tidak? Tidak. Setelah saya coba, cahaya menembus benda bening. Maksudnya, karena gini, ini benda bening. Ini warnanya hitam ya. Setelah saya senter, ya Mas. Setelah saya senter, nah, tembus apa enggak itu ke asarnya? Tembus. Kemudian saya taruh ke atas, benda bening juga tembus apa enggak? Ini yang dinamakan cahaya menembus benda bening. Bu Nini praktekkan lagi, tak ganti sisinya. Ini bukan benda bening. Saya senter, tembus apa enggak kira-kira? Enggak kan? Karena ini bukan benda bening. Sehingga cahaya menembus benda bening langsung diginikan ya. Nah, ya, jadi meskipun agak jauh, kita menyenternya di sini jadi tembus secara keseluruhan ya. Paham anak-anak? Oke, terus yang sifat ketiga. Pada sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bu, dipantulkan di mana? Contoh dipantulkan ke cermin ya. Cahayanya saya pantulkan ke cermin. Kira-kira akan balik lagi nggak cahayanya? Iya tuh, kan misalkan ke sini ya, ke sini karena bukan benda bening, maka cahayanya akan memantul kembali ke belakang. Coba dilihat, ya, iya, akan kembali kemana? Ke belakang. Ini namanya cahaya dapat dipantulkan. Misalkan Bu Nini sendiri mau ke menghadap cahayanya, di situ kan bukan cahaya yang lurus tadi ya, yang benda bening karena benda padat, maka Bu Nini akan kelihatan diri kita sendiri. Namanya cahayanya diapakan itu? Dipantulkan. Nih, saya taruh ke sini, saya arahkan ke kaca, sehingga arah cahaya akan ada di belakang kita. Karena cahayanya dipantulkan oleh siapa ini? Kaca. Nah, anak-anak, pada pemantulan cahaya tadi itu kan dibagi dua. Ada pemantulan difus dan ada pemantulan teratur. Pemantulan difus jika terjadi cahaya yang dipantulkan mengenai benda yang bergelombang. Ya, jadi dia tidak bisa. Ya, tapi kalau pemantulan teratur, dia akan teratur dari disorotkan mencari ke belakangnya karena mengenai benda yang licin, contohnya cermin itu tadi. Kalau yang bergelombang kan ada gelombang-gelombangnya. Ini misalkan ini ya, ini ada gelombang-gelombangnya seperti ini, tempat pemantulannya, itu namanya difus. Kalau misalkan secara lurus seperti ini, seperti yang dipraktekkan tadi, berarti pemantulan secara teratur. Bisa ya membedakan ya? Iya. Pada yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bu, cahaya dapat dibiaskan itu bagaimana? Bu Nini akan mencoba memakai gelas yang terbuat dari bahan yang bening. Saya isi air, kemudian saya coba tak isi pensil. Nah, kira-kira pensilnya ini kelihatan lurus apa agak bengkok ya? Agak bengkok, sepertinya pensilnya patah. Ya, padahal sebenarnya pensil tidak
patah. Yang ini namanya sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Ya, contoh cahaya yang dapat dibiaskan yaitu pensil yang dicelupkan pada gelas bening berisi air, maka bentuk pensil seperti patah atau bengkok. Ya kan? Nah, ini kelihatan ini seperti patah atau bengkok. Padahal sebenarnya pensilnya utuh ya. Karena ada pembiasan cahaya, maka kelihatannya patah atau bengkok. Nah, anak-anak, dari 4 sifat cahaya yang saya praktekkan barusan, kalian bisa mengerti apa enggak? Bisa. Ayo secara bersama-sama sebutkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa saja? Iya, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oh iya, pinter. Sekarang Bu Nini akan mempraktekkan lagi ya. Coba ya, siapa yang bisa jawab? Bu Nini ini memegang sebuah mika. Kemudian akan saya senter. Ini masuk sifat cahaya yang mana? Menembus apa? Nah, pinter. Sekarang kalian bisa membedakan. Nah, kalau seperti itu, marilah kita buka bukunya ya. Halaman 99. Sudah? Setelah kalian mempelajari tentang sifat-sifat cahaya tadi, di situ akan melakukan percobaan tentang cermin ya. Cermin apa saja itu? Cermin cembung, cekung, dan datar ya. Nah, sekarang saya mau tanya, pada halaman 99 itu ada bagian cermin cembung. Bagian cermin cembung yaitu contohnya pada spion. Kalau kita lihat di sini, cahayanya kan dipantulkan ya. Ya, kita melihat diri kita sendiri. Kalau pakai cermin cembung, muka kita terlihat besar atau lebar. Tetapi jika pakai sendok kalian prakteknya, pakai cermin cekung, muka kita akan menjadi agak kecil ya. Nah, kemudian setelah itu ada bacaan tentang mobil Bung Tomo. Nah, coba saya minta salah satu siswa dibacakan tentang mobil Bung Tomo ya. Coba Mbak Ayu dibacakan halaman 98 itu. Sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dan ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagaimana lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyebabkan cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Iya, pinter. Coba anak-anak, setelah Bu Nini menerangkan tentang sifat-sifat cahaya, Bu Nini ingin tahu ya, kemampuan kalian itu sejauh mana. Ini ada tugas secara berkelompok. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan, kalian bisa menjaga jarak. Jadi tidak terlalu bergerombol ya. Nah, sekarang ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Bagaimana? Apakah sudah selesai hasil kerjasamanya? Sudah. Kalau sudah selesai, Bu ini ingin tahu hasil dari pekerjaan kalian.
Coba ya, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil percobaan masing-masing. Yang pertama yaitu kelompok 1 dulu. Ayo, kelompoknya Mas Anas. Ayo. Nama kelompok Putra Indonesia, anggota Anas Rifki Angga. Nah, anak-anak kelompoknya Mas Anas melakukan percobaan, coba dilihat. Cahaya merambat lurus. Hasil percobaan. Cahaya menembus benda bening sesuai yang saya lakukan percobaan. Nah, anak-anak ini melakukan percobaan cahaya merambat lurus. Dipraktekkan sama temannya, yang satu pegang benda bening, yang satu senter. Sehingga sesuai cahayanya merambat lurus. Sudah betul apa salah ini hasil percobaannya? Nah, kalau sudah betul ya, beri tepuk tangan. Nah, kelompok 2, ya dibacakan dahulu. Nama kelompok Garuda, anggota Ayu, Intan, Fani. Nama percobaan cahaya dapat dibiaskan. Hasilnya? Hasil percobaan hasilnya pensil seperti patah atau bengkok. Nah, anak-anak, coba dilihat semua ya, kelompok 1 dan 3. Ini kelompok 2 melakukan percobaan. Namanya percobaan itu apa, Mbak? Cahaya dapat dibiaskan. Setelah dilakukan percobaan, hasilnya pensil seperti kelihatan patah, kemudian atau bengkok. Betul apa salah hasil percobaannya? Betul. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok Putri Kebanggaan, anggota Balkis, Zaira, Syifa. Hasil percobaan cermin cembung, muka kita kelihatan besar dan terbalik. Cermin cekung, muka kita kelihatan kecil dan agak jauh. Nah, anak-anak, ini dipraktekkan sama temannya memakai sendok, yaitu mengenai cembung dan cekung. Coba hasil sifat cahayanya bagaimana? Kalau cermin cekung itu kelihatan mukanya kecil, tetapi agak jauh dipraktekkan. Kalau cermin cembung yaitu bagaimana? Mukanya kita lebih besar dan lebih dekat sehingga kelihatan terbalik mukanya. Sesuai anak-anak dengan hasil percobaan tadi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah semuanya betul per kelompok, hasilnya 100 semua. Ayo. Nah, sekarang anak-anak, untuk saya ingin tahu hasil kerja mandiri ya. Hasil kerja mandiri itu dilakukan secara sendiri-sendiri, hasil kerja evaluasi. Coba setelah kerja kelompoknya ada, sekarang evaluasinya. Ayo. Sendiri-sendiri loh ya, satu anak itu 3 lembar. Ayo. Untuk pengerjaannya dikerjakan secara teliti ya. Itu pekerjaan secara sendiri-sendiri hasil evaluasinya. Setelah ada tugas kelompok, ada tugas sendiri-sendiri hasil evaluasinya. Anak-anak, bagaimana? Sudah selesai pekerjaannya? Nah, kalau sudah selesai, dikumpulkan ke Bu Nini ya, hasil pekerjaannya akan saya nilai. Ayo Mas Angga, Mas Anas, Mas Rifki, Mbak Intan, Mbak Ayu, Mbak Fani, Mbak Syahira, Mbak Balkis, Mbak Siva, hasil pekerjaan ini akan saya nilai habis ini ya. Semoga kalian bisa mengerjakan semua dan mendapatkan nilai 100. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran saya akhiri, Bu Nini ingin tahu, masih semangatkah kalian untuk belajar? Semangat! Kalau masih semangat, tepuk semangat! Iya, pintar, semangat. Sekarang Bu Nini ingin tahu, pembelajaran hari ini kita materinya tentang apa ya? Mengenai sifat-sifat cahaya. Coba sebutkan apa saja sifat cahayanya. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Itu untuk mengenai
IPA-nya. Untuk bahasanya tadi sudah saya lihat, cara membacanya kalian sudah betul. Ketika ada tanda titik dan ada tanda koma, kalian berhenti sebentar, dikasih jeda ya. Setelah itu, adakah materi hari ini yang belum kalian mengerti? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerahnya dulu ya. Ya. Dul gundul pacul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi sarantang, wakul glimpang segane dadi sarantang. Coba anak-anak, karena pembelajaran setelah selesai, semua buku dimasukkan di dalam tasnya, baju-baju dirapikan, sampah-sampah yang ada di selokan-selokan meja itu harus diambil, dibuang di tempat sampahnya. Sehingga kalian meninggalkan kelas ini, meninggalkan kelas yang bersih, tidak ada sampahnya. Sudah? Nah, karena kalian pulangnya siang, sudah jam 12 siang, maka jangan lupa ya, nyampe rumah kalian ganti baju, ganti seragam sekolahnya, mandi, melakukan sholat duhur, boleh sholat sendiri atau sholat berjamaah di dekat masjid rumahnya kalian. Sudah? Ah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita pimpin doa dulu ya. Ayo ketua kelasnya, dipimpin doa. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Anas telah memimpin doanya. Anak-anak jangan lupa ya, kalian kalau pulang secara tertib, langsung pulang, tidak boleh kalian main ke rumah temannya dulu. Harus pulang, ganti baju, kemudian melakukan sholat zuhurnya ya. Yuk, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Ketemu besok.